Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para kiai, para ibu nyai, semua yang hadir yang diberkahi Allah, semoga diberi kesehatan lahir batin, diberi berkah rezekinya, diberi berkah ilmunya, diberi berkah kehidupannya, husnul khatimah. Mambaul ulum itu dua kata. Yang satu mamba artinya sumberan, sumberan atau mata air. Al-ulum berbagai ilmu, jadi sumberan berbagai ilmu. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata mamba, yang ada kata yambu. Kata yambu yang artinya sumberan. Yang kedua adalah kata ma'in. Ma'in itu juga sumberan. Ma'in sumberan. Sumberan ini identik dengan air. Maka air dalam Al-Quran itu disebut berbagai bentuk. Ada air yang disebut dengan ma'an mubarakan, air yang barokah. Ada air yang lemah, yaitu sperma. Dalam Al-Quran ma'im mahin, air yang lemah, yaitu air untuk terciptanya manusia, yakni mani atau sperma. Itu Al-Quran menyebutnya ma'im mahin, air yang lemah. Yang air hujan, ya air hujan, Al-Quran menyebutnya ma'an mubarakan, air yang barokah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah.
Tapi air yang dari atas itu bukan sumberan. Air yang keluar dari tanah disebut mamba, mambaul ulum. Mamba itu air yang keluar dari tanah. Sedangkan ulum itu berbagai ilmu. Kata Al-Quran, orang yang disebut berilmu itu ada yang disebut di ilmin, bukan alim tapi zi ilmin, orang yang punya ilmu, kiai, ustad, dosen, guru. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, ya, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Itu orang berilmu disebut di ilmin. Ada Kiai As'ad, ada Kiai Hasan Ginggong, ada kiai-kiai besar tidak terhitung, ulama aulia yang lahir tidak terhitung, ulama-ulama para aulia zi ilmin, mereka ini orang yang punya ilmu. Kemudian ada lagi di atasnya orang yang punya ilmu disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang sangat kokoh ilmunya. Kalau orang berilmu kadang lupa. Dulu apal Ibriti, sekarang udah nggak apal. Dulu apal Alfiyah, sekarang nggak apal. Dulu hafal Nadham Zubat, sekarang sudah nggak apal. Dulu hafal Nadham Baikuniyah, sekarang sudah tidak hafal. Itu dulu zi ilmin, sekarang sudah enggak. Kalau hafalannya masih, ilmunya masih sampai sekarang, namanya rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya awet, ilmunya kokoh. Dulu paham, sekarang nggak paham. Dulu baca kitab bisa, sekarang nggak bisa. Itu namanya dulu berilmu, cuma nggak kokoh ilmunya. Kata Al-Quran, yang ilmunya awet, lakinir rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya kokoh sampai tua masih alim. Banyak alumni pondok itu di pondoknya alim, sampai rumah nggak alim. Karena apa? Karena ya sering dimarahi istrinya. Jadi dulunya alim, lu sampai rumah itu nggak alim, karena sering dimarahi istrinya. Ilmunya ini menurun. Maka ada kata-kata al ilmu nurun, ilmunya menurun.
Jadi bukan ilmunya bercahaya, tapi al ilmu nurun, ilmunya menurun, nggak kokoh. Ada lagi orang yang dulunya alim, tapi karena sibuk duniawi ilmunya hilang. Sibuk duniawi ilmunya hilang. Saya dikasih tahu ayah saya, abah saya, beberapa perkara yang menyebabkan orang ilmunya hilang. Orang yang kehilangan ilmu itu apa saja? Di antaranya disebabkan sibuk duniawi. Ilmu bisa hilang terlalu sibuk duniawi. Yang kedua, mohon maaf, banyak hutang. Itu juga ilmunya bisa hilang. Karena apa? Banyak hutang. Yang ketiga, mikir yang tidak perlu dipikir. Dia itu orang ngajar ilmu, ngajar fikih, mikir MBG. Ini juga bisa hilang ilmunya, karena bukan bidangnya. Dia itu alim, loh kok mikir yang bukan wilayahnya dipikir. Itu juga menyebabkan ilmunya hilang. Yang keempat, orang ilmunya hilang karena sombong. Al-Quran mengatakan begitu. Mana ayat Al-Quran yang mengatakan orang ilmunya hilang karena sombong? Orang dijauhkan dari ilmu karena sombong. Sa'asrifu an ayati alladina yatakabbarun. Ya, sa'asrifu akan aku jauhkan an ayati dari memahami ayat-ayatku, akan aku alihkan, akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Tidak paham Quran, tidak alim Quran. Siapa? Alladzina yatakabbaruna, yang hatinya sombong, gengsi mengaji kepada kiai. Itu juga ilmunya hilang. Gengsi, malu, merasa lulusan Mekah misalnya, tidak mau ngaji ke kiai yang di Jawa karena sudah pernah mondok di Mekah, pulang ke Indonesia tidak mau ngaji lagi ke kiai yang ada di Indonesia. Ini ilmunya bisa menurun karena di Mekahnya dia juga nggak ngaji, ngurusi jam dan travel umrah. Karena di Mekahnya nggak ngaji, ngurusi jam dan travel umrah. Sampai di sini nggak ngaji lagi. Di Mekahnya nggak ngaji, di Yaman nggak ngaji, di Mesir nggak ngaji. Subhanallah. Maka banyak anak sekarang lulusan pondok Indonesia lebih alim daripada sana. Itu banyak kita jumpai. Anak sekolah di Yaman, sekolah di Mesir,
nyampe pulang ke Jawa ya beda jauh. Kadang alim yang di Jawa, alim lulusan Sidogiri, alim lulusan Sarang, alim lulusan dalam sendiri, karena di sana nggak ngaji, bahkan nggak bisa bahasa Arab, karena kumpulnya ya sama-sama orang kampungnya sendiri, nggak bisa bahasa Arab. Di Jeddah itu penuh orang Madura, bahasa Arabnya itu aiwa terus. Ini kita ilmunya ndak kokoh, jadi satu di ilmin, dua rosikhun. Yang ketiga, orang ulum itu berilmu disebut dengan ulama. Ulama dalam Al-Quran 2 kali, tidak lebih. Kata ulama dalam Al-Quran itu hanya ulama Bani Israel dan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya 2. Kata ulama dalam Al-Quran hanya 2 kali. Itu ulama adalah orang yang berilmu. Beda enggak kiai dengan ulama? Beda. Kalau ulama pasti kiai, tapi kalau sekarang kiai belum tentu ulama, karena mengkiaikan diri, bikin konten. Kalau ulama pasti kiai, kalau kiai belum tentu ulama. Kalau dulu ulama kiai itu alim semua alim. Nah sekarang ini enggak, orang bisa mengkiaikan diri, bikin konten sendiri, tanya jawab sendiri, dijawab sendiri. Jadi dulu alim dulu. Nah maka saya ingatkan pada diri kami sendiri, yang diharapkan oleh kiai-kiai sepuh untuk melahirkan para ulama. Inilah yang diharapkan oleh para kiai-kiai dulu, melahirkan akhlak ulama. Pondok-pondok pesantren yang diharapkan melahirkan kesolihan ulama, bukan hanya ilmu ya. Akhlaknya ya ulama, solehnya ya ulama, ilmunya ulama, cara hidupnya ulama, cara bergaulnya juga ulama. Karena kadang ada berilmu tapi cara hidupnya enggak ilmu. Misalnya begini, orang tidak bisa ngaji tapi kalau punya hutang bayar. Yang satu alim kitab kalau hutang enggak bayar. Mana yang bagus ini? Nah, yang satu berilmu tidak pakai akhlak ilmu, yang satu tidak berilmu akhlaknya ilmu. Lah kan ribet ini. Jadi ulama ini tidak ringan, kata-kata ulama itu harus disertai takut kepada Allah. Oleh karena itu
kata ulama dalam Al-Quran, yakhshallaha, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada di ilmin rasikhun, ulama. Yang keempat robbaniyun. Siapa? Robbaniyun. Robbaniyun itu khusus kiai yang sregep mengajar, khusus guru-guru ngaji yang sregep mengajar dan sregep mentelaah kitab. Kalau tidak sregep mentelaah kitab, tidak robbaniyun. Al-Quran bilang begitu, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Rabbaniyun itu siapa? Tu'allimunal kitaba, mengajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun, mendarus kitab, mutolaah kitab, mulang kitab, mulang jurumiyah, itu robbaniyun. Tapi juga mutolaah kitab, bukan hanya ngajar, tidak pernah mutolaah. Ini jangan ya, ini kebiasaan ustadz-ustadz sekarang itu hanya mengajar, kurang mutolaah. Karena kulaan LPG, jadi waktunya itu untuk kulaan apa? LPG. Tidak sempat mutolaah. Tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, mulangi sregep, mutolaah sregep. Saya tanya ustadz-ustadz ya, guru-guru ngaji, anak sakit ngajarnya libur enggak? Anak di rumah sakit ngajarnya libur enggak? Nah ini, itu kalau aturan ulama tidak libur, selama tidak darurat dia dibutuhkan. Bahkan anak meninggal dunia itu kalau ulama besar tidak libur. Ini kalau lagu Roma Irama terlalu, ya kan? Ini kalau lagu Oma Irama ada lagu terlalu. Tapi memang demikian, ulama dulu anaknya meninggal itu gak libur. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, anaknya meninggal dunia, namanya Muhammad, dia sedang ngarang tafsir sampai surat Yusuf, dia tetap ngarang. Di situ ditulis, saya ngarang ini pas anak saya meninggal, tolong yang mentelaah tafsir saya sampai ayat ini, kirimkan Fatihah untuk anak saya namanya Muhammad. Abdul Adim Al-Mundiri mengajar madrasah, anaknya meninggal, jenazahnya disuruh dibawa ke dalam kelas. Saya baru mengajar, tolong jenazah anak saya bawa ke dalam kelas.
kemudian nyolati di kelas, sudah berangkatkan, saya melanjutkan mengajar. Ajib. Lah kita ndak. Kenapa Ustadz kok libur? Ini ada yang sakit. Siapa yang sakit? Ponakan misananya Pak Leknya tetangga. Siapa yang sakit? Ponakan misananya Pak Leknya tetangganya bule saya. Waduh, jauh. Kan jauh. Kok bisa ya gak mengajar? Abdul Adim Al-Mundiri, anaknya meninggal dunia, itu tetap mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar, ada utusan dari putrinya, Rasulullah, cucu penjenengan kritis ya Rasulullah, sudah sakit kritis. Kata Rasulullah, tolong putriku kasih tahu, suruh dia sabar. Beliau ngajar. Ada lagi jujulan susulan lagi, ya Rasulullah, cucu penjenengan sudah kritis ya Rasulullah, tolong kasih tahu, suruh sabar. Coba kalau kita langsung libur enggak? Rasulullah enggak libur. Ini orang-orang hebat, ulama yang kelasnya Rabbaniyun, mulang terus, keadaan apapun mulang. Nah, itulah kenapa kiai dulu kok jadi ulama, jadi wali-wali besar, karena kiai dulu keadaan apapun mengajar. Kenapa ulama selalu sibuk mengajar? Karena at-ta'lim zakatul ilmi. Kalau orang kaya zakatnya mengeluarkan uang. Imam Malik diceritakan di dalam kitab Anwarul Masalik, ya, Anwarul Masalik itu karya Syed Muhammad bin Alawi atau Syed Alawinya, satu jilid. Itu diceritakan Imam Maliki mengajar hadis itu digigit kalajengking belasan kali, gigit lagi, tetap ngajar, tidak berhenti. Imam Syafi'i mengajar ambeyennya kambung, di bawah duburnya itu pakai mangkok untuk menimbun darah yang keluar. Jadi Imam Syafi'i mengajar darahnya keluar satu mangkok, ngajarnya enggak berhenti. Loh, ini Imam Syafi'i itu, maka karomahnya besar. Keadaan keluar darah dari dubur ambeien tahu ambeien itu iklannya TV swastanya NU itu, ya. Ada ya bawasir apa itu ambeien mau sapi keluar darah satu mangkok ndak berhenti mengajar. Nah, itu namanya Rabbaniyun, tinggi kelasnya. Nah, saya baca ini di dalam tafsir Tanwirul Mikbas, di akhirat nanti kan ada tempat namanya A'raf. Ibu-ibu pernah dengar A'raf? Surat Al-Quran, ya. Wa 'alal a'rafi
rijal, ya kan? Ada surat Al-A'raf juz 8, wa 'alal a'rafi rijal. Ternyata surat juz 8 sampai juz 9. A'raf itu orang yang diskores, tidak bisa masuk surga langsung, tertunda surganya. Neraka juga tidak ke neraka, enggak ke surga. Namanya tempatnya apa? Al-A'raf. Masuk surga enggak bisa langsung, ke neraka juga enggak. Ini kan beban psikis ya, dalam di akhiratnya itu sudah tersiksa secara psikis karena kan cemas enggak itu? Cemas karena tidak dibawa ke surga, tidak dibawa ke neraka, cemas. Siapa mereka ini? Di dalam tafsir Tanwirul Bas adalah para kiai yang takut tidak dapat rezeki. Begitu. Baca dalam tafsir. Fuqaha, ulama, hukama, syakin fi rizki, yaitu para ulama, para ahli fikih yang takut tidak dapat rezeki. Coba ini, saking takut tidak punya rezeki sampai nggak ngajar, nggak ke ilmu, sampai wal-wal kedewal, kadal-kadal diuntal. Kaum fuqaha, ulama, hukama, syakina fi rizki, yang ragu rezeki. Ini kurang lebih kata-katanya begitu dalam tafsir Tanwirul Bas. Saya baca lagi dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin Asyuti juga sama. Ini orang yang tertunda ke surga, cemas, adalah para ulama. Masya Allah, luar biasa. Maka adik-adik ini, orang tuanya ini semoga diberi rezeki yang barokah, bisa mondokkan yang barokah. Maka cari rezekinya jangan aneh-aneh, rezekinya yang halal, biar anaknya mondok ini barokah. Rezekinya yang halal ya, halal barokah, meskipun banyak, yang penting halal rezeki, meskipun banyak, ya kan ya, barokah. Masya Allah. Jadi anak yang dipondokkan ngaji ke pesantren, begitu mondokkan itu sudah cermin dari orang yang dicintai Allah, karena mau mondok. Ditaruh di tempat orang mengaji itu tanda dicintai Allah, karena di lingkungan orang baik. Didekatkan para kiai, didekatkan para ulama, itu asetnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham atau tidak paham, pinter atau tidak pinter,
berhasil atau tidak berhasil, dia dekat dengan ulama, itu udah orang baik. Karena tidak semua orang yang dicintai Rasulullah itu harus orang yang berilmu. Orang awam pun kalau seneng orang berilmu dicintai Rasulullah. Orang awam pun kalau taat kepada orang berilmu dicintai Rasulullah. Ada orang awam ini ya, pergi ke rumah saya sendiri, orang awam, pas puasa Ramadan, ibu-ibu puasa Ramadan, ada orang awam bawa rantang. Tahu rantang ibu? Sama ya, rantang itu isinya ada opor, ada nasi, ada ayam goreng, dibawa ke rumah saya menjelang berbuka, lalu dibuka sama dia. Setelah dibuka, tolong Gus, panggil saya, didoakan. Saya doa, setelah didoa ditutup, dibawa pulang. Besoknya datang lagi, bawa rantang lagi, dibuka di depan saya, ganti menu, ada daging goreng, ada uduk, ada docang, ada tempe, ada ikan bandeng. Didoakan Kiai, saya doakan, dibawa pulang lagi sampai 7 hari berturut-turut dan tidak ngasih apa-apa. Apakah mereka orang buruk? Enggak, orang sangat baik, saking senengnya didoakan Kiai, tapi terlalu. Tapi apa? Apa? Jadi orang awam itu ada yang seneng Kiai kayak begitu, ada seneng ulama tapi awam. Ada lagi di Lasem itu kan Kiai sepuh banyak. Ada kakek saya Ki Khalil. Ki Khalil itu nama kakek saya, kalau di arsip pendirian NU itu Masyhuri. Jadi di NU itu ada tokoh-tokoh pendiri NU yang dokumen kuno itu ada Masyhuri Lasem, itu bapaknya bapak saya, tapi namanya ganti Khalil karena dikasih nama Mbah Khalil Bangkalan. Jadi kakek saya ikut Mbah Khalil Bangkalan cukup lama, sama Mbah Khalil Bangkalan kakek saya diganti nama, kowe tak kei jenengku, namamu Masyhuri, saya kasih nama saya, jadi namanya ganti Khalil Masyhuri. Yang ngasih siapa? Mbah Khalil. Bang dikasih Mbah Khalil langsung, lama kakek saya. Ada Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu ayah Kiai Ali Maksum, dulu Rais Am NU, Krapyak, pengasuh pondok Krapyak Jogja, itu Lasem. Ada lagi Kiai Siddiq Lasem, melahirkan Kiai Ahmad Siddiq Jember, itu juga Lasem. Melahirkan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, itu juga lahir di Lasem. Ada lagi Kiai Baidawi,
yang punya menantu yaitu Pak Wahib Wahab, Menteri Agama, mertuanya Mbah Maimun Sarah, itu juga Lasem, namanya Kiai Bedawi. Ada lagi Syekh Masduki Lasem. Syekh Masduki itu dulu Kiai Jayadi Kanigaran, Kiai Jayadi Kanigaran, Mas Jayadi itu yang istri bule saya, istri Kiai Jayadi itu bule saya, itu dulu mondok di Syekh Masduki. Abahnya Gus Azaim Situ Bondo itu juga di Lasem dulu, kalau nggak salah di Lasem juga sebentar pernah di Lasem kalau nggak salah itu. Kemudian pengasuh Sidogiri yang keberapa juga ikut Syekh Masduki, mertuanya Kiai Miftahul Akhyar yang sekarang orang Islam, itu juga Lasem. Lah ini orang Lasem Bu, orang Lasem itu yang awam ikut kalau ngaturi kiai mau idoh, ngaturi kiai mau idoh dulu ya, nggak sekarang, yang dulu itu kalau ngaturi di jalan nggak sowan, ketemu Mbak Maksum di pasar ya, Mbah nanti asar kula suwun rawuh kondangan teng griya kula. Paham enggak ini bahasa Jawa? Kondangan teng griya kula. Mungkin niki, mungkin langsung di jalan. Ya. Itu ulama besar-besar dan beliau dengan ikhlas melayani umat, dengan ikhlas. Tidak ada gengsi, tidak ada egonya, tidak ada sombongnya, dengan ikhlas. Dan tidak ada kata dijemput, tidak ada. Bapak Bedawi mungkin iki kondangan akikoi putu kula, ngerti? Akikoh putu kula, akikohnya putu kami. Bapak Bedawi mertuanya Bapak Maimun ke rumah kami nggih, dateng griya kula nggih, ya nggih, ndak ada perasaan apa-apa, saking ikhlasnya. Itulah kiai dulu, ulama dulu. Karena apa? Jarang rapat jadi ikhlas. Sekarang ini kakek rapat, jadi ulama dulu tuh jarang rapat, mulai ngaji, dan saat ini rapat kan beda ya. Dulu itu jarang rapat, insyaallah. Itulah kiai dulu, ikhlas sekali. Saya Masduki yang guru di Lasem itu. Ada lagi di Lasem namanya Mbah Mustopo, itu gurunya Kiai Makhrus Lirboyo yang sekarang jausan itu juga di Lasem. Tidak punya pondok, hanya musola kecil dari Gedek, wali alim. Tidak punya pondok, tidak punya pengaruh besar, tidak. Tapi orang alim, ikhlas. Ada lagi namanya Kiai Bisri, itu buka warung. Siapa Kiai Bisri? Mertuanya Kiai Fakih Langitan. Itu Lasem juga, sebelah rumah saya. Kiai Fakih di Lasem. Mertuanya itu tidak punya pondok, alim, ikhlas sekali, sebelah rumah saya. Kiai Fakih Langitan di Lasem. Jadi
Dulu itu ulama itu masya Allah ndak, apalagi kok mikir koperasi merah putih. Itu malah nggak kepikir kayak gini. Itu kiai dulu, masya Allah. Jadi ikhlaskan. Nah, mereka ini robbaniyun, mendidik orang awam. Bahkan yang ulama yang baru meninggal kemarin di pesawat meninggal, Habib Umar Jailani kemarin, tahu Habib Umar Jailani yang biasa mengisi di Jamaah Al-Khidmah Ki As-Solid. Itu Habib Umar Jailani di Mekah tidak mengajar santri besar-besar, anak kecil, ngajarnya anak-anak kecil Al-Quran, ngajar anak-anak kecil, anak SD, anak SMP, ngaji-ngaji. Ulama besar, dia ulama besar. Sekarang ini enggak, asalnya khutbah, begitu tidak dipakai khutbah pindah masjid. Malah kadang-kadang terbikin masjid tandingan, ya kan? Umar Jailani itu ngajar anak-anak kecil, ulama besar, ajib, luar biasa. Nah, itulah namanya robbaniyun, pendidik. Apalagi anak-anak kecil yang masih bersih. Ini sangat-sangat kesempatan kita untuk ghursul aqidah, ghursul ibadah, ghursul adah, ghursul muamalah asy-syar'iyyah. Kita kesempatan menanamkan di anak-anak ini ghursul aqidah, menanamkan ideologi, menanamkan akidah, keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu ditanamkan di anak-anak usia ini. Kesempatan ghursul akidah, menanamkan akidah. Jadi anak-anak santri ini harus berhadapan dengan para guru yang rabbani, betul-betul mendidik. Ada kiai alim, ikhlas, dekati dia. Meskipun tidak populer, saya sampaikan, yang alim itu yang ngajar kitab dulu, bukan penceramah. Yang disebut ulama itu yang bisa kitab, bukan yang pidato. Paham? Yang disebut ulama itu yang ngajar kitab itu ulama. Yang pidato itu bukan, ya, bukan itu pidato, itu bukan ulama. Yang pidato itu bukan ulama. Yang ulama itu yang ngajar kitab, yang pinter kitab, yang alim, orang Jurumiyah, mulang Amriti, mulang Fathul Qorib, mulang Fathul Wahab, itu ulama itu ulama itu. Dengan standar yang beda-beda itu ulama, dengan segala kelebihan dan kekurangan, itu ulama. Yang pidato bukan. Ulama itu ya yang alim kitab, bukan cuma pidato, ya. Nah, ini
yang mambaul ulum itu nyumbernya ilmu karena kehadiran zi ilmin rasikhun fil ilmi, ulama rabbaniyun. Ya, ini syarat-syarat melahirkan mambaul ulum. Kemudian al-ulum, ilmu itu memang banyak sekali. Ada satu kitab Kashfud Dunun fi Asamil Kutub wal Funun, sebuah katalog ya, sama bukan katalog ya, kitab apa ya kalau istilah sekarang itu ya, kitab nama-nama kitab dan nama-nama ilmu pengetahuan. Kashfud Dunun fi Asamil Kutub wal Funun. Kemudian ada lagi yang mengumpulkan nama-nama tokoh Al-A'lam Zirikli. Ada lagi yang mengumpulkan nama-nama pengarang kitab Mu'jamul Mu'allifin, Umar Kahalah pengarangnya. Itu Mu'jamul Mu'allifin, mengumpulkan pengarang-pengarang kitab. Nama kitabnya Mu'jamul Mu'allifin, itu besar, Umar Kahalah. Ada lagi yang mengumpulkan tokoh-tokoh wanita. Ibu-ibu harus bangga ya, ternyata sekarang ini dikumpulkan hadis-hadis yang rawinya tokoh wanita dunia. Kitab terbesar abad sekarang namanya Al-Wafa bi Ahbari Nisa, 43 jilid, karya orang India. Itu hadis-hadisnya perempuan yang rawinya, yang meriwayatkan ahli hadis wanita mulai zaman Nabi sampai sekarang. Namanya Al-Wafa bi Ahbari Nisa, karya orang India, Profesor Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, Lucknow, ahli sunnah wal jamaah. Orang India meneliti hadis-hadis dari tokoh wanita ahli hadis mulai zaman Nabi sampai sekarang. Sampai sekarang 43 jilid. Itu luar biasa. Ternyata ulama wanita juga banyak di dunia ini. Dari zaman Rasul sampai sekarang ulama wanita juga banyak. Maka kesempatan jadi alim banyak, bu, putri-putrinya ya, menjadi alim. Bukan hanya cuma senam-senam. Ibu-ibu jangan hanya senam-senam sama piknik, tapi ada kesempatan jadi ulama, jadi alim. Ada perempuan-perempuan ulama, ada ulama mengarang kitab, Aisyah binti Syati. Ada lagi Zainab itu perempuan meneliti warna-warna dalam Al-Quran, Al-Alwan fil Quran. Itu satu jilid, warna dalam Al-Quran, Al-Alwan fil Quran, karya Zainab. Ada lagi nama tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan, Kariman Hamzah, itu perempuan, 3 jilid, yang ngarang perempuan. Kariman Hamzah itu perempuan. Ada lagi An-Nadhafah fil Islam, An-Nadhafah tentang kebersihan, itu yang ngarang namanya Wardah,
orang Bekasi, perempuan Bekasi, masih hidup katanya sekarang di Brunei, orangnya di Brunei, tapi itu ulama perempuan dari Bekasi, Jawa Barat, mengarang kitab An-Nadhafah, satu jilid bahasa Arab. Perempuan, saya kemarin mengisi khol kakeknya di Bekasi, di Pondok Pesantren At-Taqwa. Itu cucunya menjadi ulama wanita tapi mukim di Brunei, perempuan mengarang kitab. Jadi banyak adik-adik ini kesempatan menjadi alim, ya, insya Allah menjadi orang-orang ulum, mambaul ulum, sumbernya ilmu. Tidak mustahil, tapi kuncinya adalah kasih rezeki yang bersih, ya, kasih rezeki yang bersih, uang yang bersih, jajan yang bersih, jangan aneh-aneh. Karena aneh-aneh itu tidak. Saya itu pernah dikasih tahu Kiai Hasyim Muzadi, cerita dia, Kiai Hasyim Muzadi di Jakarta ada toko lampu, Bu. Toko lampu itu yang jual Madura di Jakarta. Yang jual itu orang Madura, pokoknya Madura. Toko apa? Lampu kuno, lampu kuno. Nah, Kiai Hasyim Muzadi cerita ke saya, cerita pas pidato sama saya. Dulu ketua PBNU, ya, Kiai Hasyim Muzadi. Pas ramah di Lamongan dengan saya, cerita, saya beli lampu di Jakarta yang punya toko orang Madura. Kok nggak tahu itu Pak Hasyim Muzadi? Nggak tahu dia. Kiai Hasyim Muzadi, ketua umum NU PB, toko Madura ini kan pasti NU apa? Lu kok nggak tahu kalau ini Kiai Hasyim Muzadi beli lampu, Pak? Lampu apa? Yang kuno. Oh, ada. Orang Madura ada. Akhirnya diambilkan lampu kuno. Harganya berapa? Ingat saya 2,5 juta. Dilihat sama Pak Hasyim Muzadi, mohon maaf Pak, ini bukan lampu kuno. Oh, kuno ini. Ini lampu model kuno tapi bikinan baru. Kata Pak Hasyim Muzadi, yang saya cari itu yang asli kuno. Harganya berapa? 2,5 juta. Loh, carinya saya itu yang asli kuno. Kata orang Madura, ini kalau dipakai 50 tahun jadi kuno. Madura kok, ya. Ini kalau dipakai 50 tahun nanti akan jadi kuno. Wah, ini. Tapi Pak Hasyim Muzadi itu orang pintar. Oh, kalau begitu 2,5 juta ya saya cicil sampai 50 tahun. Menunggu sampai kuno. Itu jawabannya Pak Hasyim Muzadi. Jadi memang aneh-aneh, ya. Apa aneh? Aneh-aneh. Ada lagi orang Madura, santri ini nyewa rumah
dia seneng. Ini saya kenal akrab, santri nyewa rumah, saya kenal akrab. Dia ini nyewa rumah tapi belum bisa norok beli rumah, tapi dia sudah kepingin bisa beli rumah itu, cuma belum punya uang. Sama yang punya rumah mau dijual, padahal dia sudah kerasan nempat di situ. Kalau dijual orang lain, wah saya keluar. Padahal saya udah seneng di sini, cuma belum bisa beli. Akhirnya setiap mau dijual orang, orangnya melihat, itu gak jadi. Karena orang Madura ini di dapurnya, di belakang rumah itu dibikin kuburan-kuburan. Dibikin gundukan-gundukan yang bikinan, gundukan dikasih patok-patok. Kalau ada orang lihat di situ, Pak, apa jenengan nggak takut di sini? Ini ada kuburan. Oh iya ya. Akhirnya nggak jadi. Sampai dia bisa membeli rumah itu. Luar biasa. Ini juga mana? Madura juga. Ini Madura. Subhanallah, subhanallah. Kok bisa secerdas itu? Ya kan? Tapi tidak semua Madura begitu loh, enggak ya. Ini contoh individu satu orang, tidak semua. Jadi bang luar biasa. Kitabnya alim sekali, karena ilmunya tua. Orang-orang Jawa itu kalau menghafalkan Quran di Madura, di Kiai Said, ada Kiai Said ya, di Kiai Said mana itu? Sampang, kakek saya Mahfud itu kakek saya, melahirkan Sahal Mahfud Rois Am-NU, itu adik kandung ibu saya, itu juga di Madura ngaji ke Kiai Said. Mbah Dullah Salam adik kandung mbah saya itu juga di Madura, melahirkan Pondok Yambu, punya Pondok Yambuul Quran Kudus, itu putrinya Mbah Dullah Salam, adiknya kakek saya, itu juga ngajinya di Madura Quran. Jadi Madura ini pusat ilmu, pusat macam-macam, serba pusat ya. Ini serba pusat. Maka saya pesan, karunia Allah yang dikaruniakan untuk warga muslim khususnya Madura, ditunggui banyak ulama, ditunggui banyak aulia, kita jaga ya, jaga akhlaknya, jaga kesolihan guru-guru kita, jaga keikhlasannya. Maka anak-anak ini ditarbiyah dengan baik, bukan hanya ulamanya tadi yang harus rabbaniyun, ulama du ilmin, bukan hanya itu, tapi kita orang tua juga harus menanamkan, mendidik diri kita sendiri kepada anak kita sendiri menjadi anak yang saleh. Nyetaknya ini targetnya apa anak-anak ini?
anak-anak di pondok kan, anak-anak di ngejekno di pondok, targetnya apa? Cuma satu, zurriyatan thayyibah. Apa? Dzurriyyatan thayyibah, kalimatan thayyibah, baldatun thayyibah, hayatan thayyibah. Dalam Al-Quran, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, baldatun thayyibah, kalimatan thayyibah, ya kan? Zurriyatan thayyibah, syajaratin thayyibah, thayyibah. Al-Quran. Jadi pertama adalah kalimatan thayyibah. Orang tuanya, gurunya, kiainya, ustadznya berbudi kata yang baik. Jangan doakan jelek kepada anak, ya. Menantu meskipun bagaimanapun jangan didoakan buruk, tidak boleh. Anak senakal apapun jangan didoakan buruk. Hati-hati, ya. Anak, cucu, mertua, besan, suami jangan didoakan buruk. Ibu-ibu yang dikasih uang belanja suami banyak atau sedikit, jangan sampai mendoakan buruk. Meskipun sehari dijatah suami 1 juta per hari, terima dengan baik. Meskipun per hari dijatah 1 juta sama suami, diterima dengan baik. Nggih, ngoten nggih. Diterima dengan baik. Uang fotokopi loh itu. Kalimatan thayyibah, dengan budi pekerti, ucapan yang baik. Ojo maksudno yang jelek, kata-kata yang buruk kepada anak, kata-kata yang buruk kepada murid jangan. Cik nakal kaya apa, yo ojo kapien bu, kowe mondok sekep cung ben dadi nabi. Wah, iki keduren iki. Kowe mondok sing sekep nek menawa iso dadi nabi. Nah, ini berlebihan ini. Pokoknya kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Yang kedua, syajaratin thayyibah, punya rezeki pertanian yang baik. Loh. Syajaratin, kata Al-Quran apa? Syajaratin thayyibah, pohon yang baik, punya pertanian yang baik. Sregep nyambut gawe, terus bener kata-kata itu. Sregep napa? Nyambut gawe. Ojo sregep gaweane nyambut. Nyambut gawe iku mergawe. Nek gaweane nyambut napa? Utang. Nyambut tak utang nggih. Nyambut gawe, ojo gaweane nyambut, jangan dibalik. Syajaratin thayyibah, nandur yang bagus-bagus, nandur tela, nandur jagung. Ada yang nandur bakul enggak?
ngeriki mbako ya, ada yang makul jagung, pari. Semoga milih tanduran yang sajaratin thayyibah. Yang ketiga, baldatun thayyibah, menjaga lingkungan yang baik. Bapak-bapak kepala desa, kalau di kampungnya ada acara maksiat jangan diizini, nanti merusak akhlaknya lingkungan. Ada tempat perjudian segera ditegur biar baldatun thayyibah. Mohon maaf ini Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Pak Polisi, anak-anak yang bolos nggak sekolah, nggak madrasah ditertibkan. Meskipun itu wilayahnya atau bukan, tapi tanggung jawab kita bersama. Anak-anak yang bolos, nggak ngaji, nggak jamaah, ini supaya baldatun thayyibah. Musola dihidupkan, yang ngimami fasih cocok atau tidak cocok jamaah itu. Cek sing ngimami kuwi cocok gak cocok tetep jamaah. Kadang-kadang sing ngimami kuwi gak cocok. Ngimami itu kadang-kadang ya membingungkan orang. Sering saya ceritakan, saya pernah sholat sama Kiai Humaidi, Guru Ghazaliyah Sarang, diimami bakul daging. Sholat maghrib itu 2 rakaat. Saya sama Kiai Humaidi kepethuk bakul daging imami. Subhanallah, maghrib 2 rakaat. Kiai Humaidi itu kepingkel-pingkel, terpingkal-pingkal dalam sholatnya. Tak lirik kok, guyu deh. Lah saya ndak tambet, main guyu tambet, kuatir batal. Tapi tak pikir meskipun gak tambet ya tetap batal maghrib 2 rakaat. Meskipun diempet ya tetap batal. Maghrib 2 rakaat, yang ngimami orang bakul daging. Begitu selesai dia ngomong, nganu yai, lu tahu kita kiai lu. Dia tahu kalau kita berdua ini kiai. Nganu kiai kulo kosor. Jadi dikosor maghrib itu. Itu betul sekali, saya ingat gini. Orang awam, siapa yang salah? Yang salah ya saya sama Kiai Humaidi. Orang awam kok disuruh ngimami, kan yang salah kita, ya kan? Bukan dia nggak salah, yang salah kita. Dia orang awam, kita suruh ngimami. Subhanallah, ini macam-macam. Ada lagi yang namanya orang bawa martabak ke rumah saya, bawa martabak, tak makan, tamu martabak dibawa. Doakan kiai saya kerjanya barokah, nggih, mugi-mugi barokah. Kali kula mangan martabak bawaan tamu tadi, doakan kiai nggih merdamel kula barokah, nggih mugi-mugi barokah. Begitu mau pulang tak takoki, nyuwun sewu kerjane napa? Pemandu karaoke.
Ajib, ajib. Wes kadung didongakno barokah martabake wis entek. Ini terjadi. Jadi memang orang awam seneng kiai kan baik ya, orang awam seneng kiai baik. Ada orang itu mohon maaf Pak Polisi, pembantu lalu lintas namanya apa, di bawah kampra apa itu, ada kampra, ada satlantas. Itu bukan satlantas, dia bukan polisi, sipil tapi pembantu lalu lintas. Datang ke rumah saya bawa oleh-oleh itu ikan udang seger satu timba besar. Ya saya mikir Pak, oh ini mahal Pak, udang satu timba besar. Dia ini bukan polisi, bukan satlantas, bukan apa, di bawahnya satlantas tuh kampra itu apa ya, terus itu bawahnya lagi yang pesuruhnya itu ya. Nyuwun sewu Pak, ini udang mahal loh Pak, kok dikasihkan ke saya, nganu Kiai, ngalah barokah Kiai. Masya Allah. Loh harganya berapa Pak? Sudah Kiai, saya kepingin barokah. Terus akhirnya saya tanya, dari mana Pak ini Pak? Ada truk guling muat udang Pak. Subhanallah. Truk guling muat udang Pak. Lu kok dibawa ke kiai? Hati-hati ya kiai, kalau dapat apa-apa itu ditanyakan dulu ya, ya kan, ditanyakan dulu dari mana ini, sumbernya dari mana, jangan sampai kena KPK ya. Maka kita tanyakan dulu dari mana ini ya. Itu saya ngalami sendiri. Loh ini terguling di mana? Di Bonang. Bonang tuh tetangga desa saya, ada terguling muat udang. Nah ini pembantu kampra, ini pembantu satlantas. Loh kok ikut royokan di situ, markabanan di situ. Terus satu tiba dibawa ke rumah saya. Wah ini tidak boleh Pak, ini haram muntahal jumuk. Haram apa? Muntahal jumuk itu maksimalnya jamaah. Jadi karompol haram ini ya, haram muntahal jumuk ini ya, tidak boleh ini ya. Akhirnya saya tolak. Ini kalau kita nyelidiki. Lah kalau pas kiai yang nggak nyelidiki ya langsung digoreng. Ini contohnya ada itu. Saya pas ceramah ini di Hol Sarang, ternyata Gus Ubab terpingkel-pingkel ngalami. Gus Ubab cerita saya leres kulo nanti diterik klopo tiang ini klopo sing gak genah niku. Jadi Gus Ubab terus cerita saya pas ya habis saya ceramah di Hol Sarang, Gus Ubab jagong sama saya, kula niku nate gadah damel diterik klopo tiang. Lho klopo ini dijikono wae tangga Pak. Ginate jadi klopo jiko tangga gak kono diterok kiai. Subhanallah. Ternyata di dunia ini ada macam-macam. Apa-apa ada ya. Jadi ini kita mendidik biar baldatun thayyibah. Kalau sudah kalimatan thayyibah, syajaratin thayyibah,
baldatun thayyibah, kemudian hayatan thayyibah, hidupnya baik. Hidupnya baik termasuk hidupnya baik, hidupnya memikirkan jangan hidup boros mubadir, jangan hidup yang mubazir. Mubazir itu beli yang nggak perlu dibeli. Orang menyebutnya konsumtif, beli yang tidak manfaat dibeli. Contohnya apa? Lur, rumahnya itu belum dikuliti apa? Pelur, apa orang sini nyebut? Dia apa? Belum dilepa, rumahnya belum dilepa. Lo kok beli ikan oil 10 juta, beli akik 3 juta. Lo kok aneh, akik dibeli 3 juta, rumahnya belum dikuliti. Oh, ini gaya hidup yang tidak dibenarkan syariat. Bukan saya melarang membeli oil, bukan ya, tapi kan ada yang lebih penting, ya kan ya, yaitu rumahnya dulu disempurnakan dulu. Ada lagi orang ini bikin rumahnya ini studio musik, selesai, kamar gak selesai, dapur gak selesai, studio musiknya selesai. Lu kan aneh. Ini salah cara membangun, salah. Dia mendahulukan yang tidak perlu untuk diraih. Loh, aneh. Ada lagi, saya tidak melarang ziarah Bu ya, setiap ziarah Wali Songo ikut, tapi hutang belanja di sebelah rumah itu belum dibayar. Ada ndak itu? Banyak. Ke Ngampel, ke Sunan-Sunan, terus ikut rombongan. Tapi ini belanja yang tetangga itu sudah 3 bulan yang lalu itu belum bayar. Lo kok bisa ikut ziarah rombongan Wali Songo, habis biaya banyak, sementara belanja di sebelahnya belum dibayar, kan akhirnya merugikan orang lain, menderitakan orang lain. Ini juga tidak hayatan thayyibah, tidak cara hidup yang baik, ya, tidak cara hidup yang baik. Kiai dulu ndak Pak ngasih contoh cara hidup yang baik. Nah, kalau itu sudah akhirnya kita melahirkan zurriyatan thayyibah. Genetik dari kita baik, genetiknya kita genetik yang baik, cerdas, alim, karena bukan cuma alim tapi kepribadian yang baik. Zurriyatan thayyibah. Saya ini Pak, kecil saya itu udah dikasih tahu ada ulama wali-wali besar, Kiai Soleh Tanggul, Kiai Hasan Ginggong,
Kiai Abdul Hamid Pasuruan, banyak aulia di sini, banyak ulama, Kiai Syamsul Arifin, ya kan ya, abahnya Ki As'ad ya, banyak ulama-ulama yang wali-wali besar, belum di Madura banyak sekali. Itu abah saya itu kecil saya dikasih tahu biar dalam memori kita ini nama-nama orang soleh yang kita kenalkan ke anak kita, nama-nama orang soleh nih, tanamkan anak kita kecil-kecil SD, TK, kenalkan nama-nama orang soleh, cerita-cerita orang soleh, jangan yang aneh-aneh, jangan yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu ada orang ke rumah saya bawa oleh-oleh, minta doa Kiai, ijazah. Minta apa? Ijazah. Ijazah apa Pak? Anak saya mau ikut lomba biar dapat juara. Saya mikir ini lomba apa, kan saya tanya dulu sebelum saya kasih doa. Lombanya apa? Tak takono sih. Lomba apa Pak? Pokoknya pun nyuwun donga Yai ben lombane menang. Lagi lomba nopo? Lomba kontes kecantikan. Waduh lah ini. Akhirnya tak kayak itu mau bismika Allahumma akhya wa bismika abu. Tak batasnya itu ya. Ya aneh-aneh loh. Kayak itu kayak apa? Akhirnya kata kayak itu wah ini bisa fitnah ini. Kalau saya ngasih doa ini bisa fitnah nanti ini. Karena lombanya mis kecantikan itu identik dengan membuka aurat, ya kan ya? Ini kalau saya kasih doa bisa jadi fitnah. Ya wes batinku bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Subhanallah, orang tuh macam-macam loh ya, seneng kiai tapi aneh-aneh. Jadi zuriatan thayyibah itu kita mengenalkan ke anak kita cerita yang soleh. Maka cerita pengantar tidur itu kalau ulama dulu abah saya pengantar tidurnya diceritakan Malik bin Dinar ke saya, diceritakan Abdullah bin Abbas masa kecilnya, diceritakan Hasan Husain masa kecilnya. Bagus itu, ceritakan anak-anak kecil alim, anak-anak kecil alim itu diceritakan. Nah kita yang santri-santri ini ketika ngaji itu kan menganggap kitab itu perlunya diulang, bukan gitu, tapi diambil untuk di mana ruangnya. Ketika kita ngaji kitab dulu di pondok ada cerita anak-anak, ruangnya ya kita sampaikan ke anak-anak kita dulu ya. Ketika ngaji kita di pondok tentang jual beli, ruangnya apa? Ya pas kita bisnis dipakai, fikihnya jual beli, fikihnya takrib dipakai. Ketika kita mondok, sekarang kita modin, sekarang kita ini orang KUA, apa ya fikihnya pernikahan itu kita pakai, ruangnya di situ. Nggak harus kita mulang kitab, tapi mulanya itu sudah mulang kitabnya begitu caranya. Pakai fikih pernikahan, pakai takribnya, pakai fathul mu'innya. Itu namanya
melahirkan orang yang berilmu yang baik. Jadi istilah Mambaul Ulum itu sumbernya berbagai ilmu. Insya Allah yang dimasukkan dengan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang diridhoi Allah. Mohon maaf, ilmu yang tidak direkomendasikan syariat banyak. Syariat tidak suka ilmu-ilmu tertentu, syariat tidak suka. Mohon maaf ya, ilmu sihir ya jangan, syariat tidak suka. Ilmu gendam, syariat tidak suka. Ilmu yang merusak lingkungan, tapi yang salah bukan ilmunya. Kita kasih tahu ya, kita kasih tahu namanya nuklir. Katanya Prabowo itu kan kemarin ngumpulkan TNI Polri. Kekhawatiran Prabowo, Bapak Prabowo, akan terjadi perang nuklir yang pasti besar efeknya. Tapi secara teologi, secara ilmu tauhid, perang nuklir saya lihat secara teologi nggak terjadi. Menurut Al-Quran, menurut hadis yang saya pelajari, nggak terjadi. Jadi perang nuklir itu tidak terjadi, Pak. Tapi kalau perang berhenti itu tidak bisa. Itu juga teologi Islam. Perang tidak akan berhenti di dunia ini, karena fitrah manusia itu, fitrahnya itu suci, tapi tipologinya adalah antagonis. Kata siapa? Kata Quran. Ihbitu, turunlah manusia, ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kamu bermusuhan dengan sebagian. Ba'dukum li ba'din aduun. Sudah begitu gimana? Quran mengatakan ihbitu, turunlah ke bumi, ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian. Maka nggak berhenti, dan perang itu nggak bisa dihentikan, tapi dikurangi. Ada jeda, ada namanya sulhun, gencatan senjata. Tapi kalau perang nuklir yang habis manusia itu di muka bumi, itu kalau menurut saya pelajari, insya Allah tidak terjadi. Yang sampai menghabiskan seluruh manusia tidak terjadi. Satu adalah ayatnya, kalau Allah menghendaki menghukum manusia karena semua dosanya, mataroka ala dhahriha min dabbah, maka Allah tidak menyisakan binatang di muka bumi. Tapi Allah nggak menghendaki, nah berarti nggak terjadi. Yang kedua, ketika nanti kiamat, Rasulullah mengatakan kalau orang bawa bibit pertanian, membawa benih pertanian, ada kiamat terjadi, sempatkan bertani meskipun langsung kiamat. Sempatkan menanam tanam, berarti masih dimungkinkan ada pertanian. Yang kedua, ketiga, ketika ada kiamat terjadi, pasti ada pedagang kain. Di dalam Islam diterangkan, ketika terjadi kiamat, ada orang masih berdagang kain di toko, di pasar, masih ada. Berarti memang
kehidupan itu masih berlangsung sampai kiamat. Jadi habisnya manusia itu bukan karena nuklir, tapi karena tiupan trompet Israfil atau sangkala. Itu manusia akan habis, bukan nuklir, ya. Dan perang yang terakhir di muka bumi itu adalah pakai panah, nggak pakai senjata, nanti pakai panah. Perang mutakhir tapi tidak dipakai senjata, mutakhir nggak dipakai. Ini rasional sekali karena tidak ada biaya. Perang itu nggak berlangsung lama, Pak, karena kalau perang terus negara ini akan habis biayanya. Amerika perang ya, itu cuma misalnya perang ini dilanjutkan ya, misalnya dengan Iran, dia pakai dengan kapal induknya, itu hanya berapa bulan habis, krisis negaranya habis, Pak, biaya akan habis. Indonesia perang habis, Pak, bukan habis manusianya, biayanya langsung habis, perekonomian lumpuh semua. Dan semua negara takut itu, semua negara takut kalau perang ya habis kita, uangnya nggak siap, maka insya Allah tidak terjadi perang nuklir. Paham ya? Itu kalau dilihat dari teologi Islam ya. Nah, jadi masih ada kesempatan ngaji, kesempatan madrasah, insya Allah. Tapi Pak Prabowo karena beliau militer, tentu naluri militer itu tetap ada, ya kan ya, karena beliau militer pasti punya naluri militer ya, tapi tetap ada. Tapi saya sampaikan, sudah pernah saya sampaikan ke beberapa jenderal TNI dan jenderal Polri, saya sampaikan itu kepada beberapa jenderal TNI dan Polri bahwa itu nggak terjadi, insya Allah nggak terjadi. Tapi yang jelas kehancuran itu bangsa adalah akhlak bangsa, itu yang mengkhawatirkan. Hancur karena nuklir insya Allah enggak, hancur akhlaknya itu yang terjadi. Ini yang siapa yang bisa menanggulangi akhlak bangsa ini pada kehancuran, ya pesantren termasuk itu. Tanggung jawabnya kiai, ustadz, madrasah, TPA, TPQ, masjid, madrasah, musola, itu tempat melahirkan anak soleh, dzurriyyatan thayyibah. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.